selamat sore semuanya. Jumpa lagi dengan J di sini. Kali ini saya akan berbagi tentang manfaat memiliki beberapa jenis buku rekening bank untuk penghematan tentu saja, untuk finansial kita ya. Jujur, kadang-kadang kalau kita cuma punya satu rekening bank aja, itu agak pusing juga. Pusingnya kenapa? Karena tidak jelas uang transfer berapa, terus untuk alokasi macam-macam keperluan bills, misalkan untuk listrik, telepon, air, rumah, dan lain-lain itu berapa. Habis itu berapa untuk uang darurat gitu, atau dana darurat, berapa juga untuk angsuran utang gitu ya. Habis itu yang mana juga untuk investasi atau saving gitu. Kita tidak jelas kalau cuman punya satu rekening bank aja. Jadi memang sebaiknya punya lebih dari satu atau lebih dari dua. Punya 3 rekening bank atau 4 rekening bank itu sangat membantu gitu. Jadi tidak ada confusion atau tidak ada kebingungan alokasi dana dan lain sebagainya. Itu saran saya. Jadi misalnya nih ya, rekening pertama itu tempat rekening untuk transfer uang gaji. Juga bisa difungsikan pada saat yang bersamaan untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk keperluan makan, untuk pembayaran bills, tagihan gitu, misalkan untuk listrik, air, gas, telepon, dan lain sebagainya. Juga untuk bensin, untuk PP kerja dan lain-lain gitu, transportasi lah maksudnya. Itu bisa untuk satu rekening itu ya. Terus rekening yang kedua itu bisa juga difungsikan untuk untuk cicilan tagihan. Misalnya jika kita punya cicilan tagihan untuk rumah, untuk utang di koperasi misalnya, atau untuk cicilan di bank, kan bisa aja ya, namanya orang banyak macam-macam kan. Jadi itu bisa diiniin seperti itu, ini bisa diinin seperti itu, ini bisa difungsikan seperti itu. Oke. Terus rekening bank yang ketiga itu bisa dipakai untuk rekening dana darurat. Jadi ya tidak seperti di luar negeri sih. Memang kalau di luar negeri kan harus paling tidak itu untuk 6 bulan atau 1 tahun itu dana darurat mereka. Karena di sana kan gampang gonta-ganti pekerjaan gitu, tidak mengikat istilahnya. Kalau di tempat kita mengikat untuk yang PNS, yang perusahaan swasta juga kalau tidak salah dengar ceritanya seperti itu juga. Tapi kalau yang lain mungkin bisa aja sih gonta-ganti, tapi itu self employed ya sistemnya. Jadi misalkan bulan ini atau 3 bulan pertama jualan bakso misalkan, terus mungkin kurang beruntung, ganti lagi jualan sayur misalkan, bagus ternyata. Nah seperti itulah, itu yang self employed ya. Kebanyakan itu ya mudah tidak terikat. Tapi untuk yang itu juga perlu dana darurat tentu saja, karena dana darurat itu bisa menolong di saat-saat genting ya. Jadi kita tidak terjebak untuk mengutang yang kadang-kadang bunganya lumayan besar gitu, apalagi kalau ngutangnya di bank atau di orang yang istilahnya lintah darat gitu ya. Itu bahaya banget, bisa aduh gimana, kasihan banget kalau sampai terjerat hal-hal yang seperti itu. Jadi sebaiknya memang disiapkan dana darurat yang sekitar paling tidak itu untuk 6 bulan lah. Kalau untuk 1 tahun durasinya juga lebih bagus, jadi kita punya cukup dana untuk darurat gitu, tidak perlu utang ke tempat-tempat lain atau kemana-mana yang tentu saja ada bunganya. Dan kadang-kadang sih
di luar kewajaran malah gitu. Apalagi yang minta darah tadi itu kan seringnya di luar kewajaran ceritanya gitu ya, yang pernah pengalaman. Jangan sampai deh terikat hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kita masih punya dana gitu yang bisa dipakai untuk masa-masa genting, dan kita masih berusaha mencari pekerjaan yang lain yang mungkin bisa dikerjakan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jadi itu yang ketiga, rekening tabungannya atau rekening banknya. Yang keempat itu adalah khusus untuk saving atau investasi. Jadi ini bisa aja rekeningnya rekening emas, bisa dipakai juga gitu loh untuk hal seperti ini, kan investasi itu juga bisa ya dipakai. Nah, sebaiknya yaitu tadi balik lagi ke keuangan kita, income kita setiap bulan itu berapa gitu. Kalau seperti saya kan 3 jutaan, saya jujur aja gitu, uang saya untuk gaji 3 jutaan, lebih dikit lah. Memang seperti itu ya. Terus apa namanya, dari 3 jutaan itu kan dibagi-bagi porsinya untuk kehidupan sehari-hari, angsuran dan lain-lain itu berapa. Maksudnya untuk yang ini ya, angsuran misalkan apa gitu yang perlu diangsur gitu ya. Habis itu, tapi untung beruntung kalau angsuran saya nggak ada sih. Jadi saya punya yang pribadi saya punya memang untuk harian. Habis itu disatukan dengan transfer, tempat transfer itu rekening untuk transfer gaji ya, biar gampang karena lebih mudah juga, ATM-nya lebih dekat. Tapi sampai sekarang hari ini saya belum ambil nih. Terus rekening yang kedua itu yang untuk angsuran. Nah, itu saya memang ada pinjam sedikit dari adiknya. Karena waktu itu kan lagi renovasi rumah. Terus saya sebenarnya mau bayarnya cash gitu ke adik, tapi adik bilang janganlah, ntar aja kumpulin dulu gitu katanya. Ya disuruh kumpulin kan terus pakai lagi untuk yang lain ya. Ya udahlah, jadinya sambil ngumpulin juga di rekening kedua gitu ya. Nanti kalau sudah saatnya akan saya kasihkan memang untuk bayar semuanya gitu. Di saat dia bilang oke lah gitu. Terus yang rekening ketiga itu kan untuk dana darurat. Nah, yang darurat ini rekening banknya saya siasatin, saya tidak pakai internet banking dan tidak pakai ATM. Jadi kembali ke masa lalu seperti pertama kali saya nabung gitu. Jadi kalau apa-apa harus ke teller bank gitu. Nggak bisa enggak, kalau nggak bisa gitu loh. Nabung pun harus ke teller bank. Jadi fisik datang ke banknya gitu, dan itu harus transaksi langsung gitu ya. Dan transaksinya kalau nggak salah itu dibatasin ya 4 kali katanya maksimal. Kalau lebih dari itu saya harus bayar gitu. Dan kalau saya tidak aktif menabung selama 6 bulan kalau nggak salah ya, itu katanya ditutup sama sistem gitu. Oh, idle ya, lupa lah pokoknya, intinya tuh nggak aktif gitu. Jadi mau tidak mau kan saya harus datang tiap bulan tuh untuk menabung uang gitu. Nah, saya fungsikan yang itu karena saya tidak ada akses selain harus datang ke teller. Saya fungsikan untuk dana darurat gitu. Nggak banyak sih saat ini, cuman ya itu tadi nabung lah gitu ya. Terus yang keempat kan rekeningnya ya untuk saving atau investasi itu tadi ya saya pakai juga gitu. Pokoknya dialokasikan masing-masing. Cuman yang terbanyak sih tergantung keadaan ya. Kalau misalkan harian kita atau bills kita itu banyak gitu, ya dilebihin misalkan 50%, 60% untuk itu gitu. Terus yang lainnya disesuaikan aja. Cuman saran saya sebaiknya tuh ada dua.
Kalau bisa sih banknya, tapi kebanyakan belum bisa ya, belum ada fasilitas seperti itu. Kalau bisa setiap kali gajian itu langsung ditransfer ke rekening tersebut gitu loh. Misalkan kita setupnya untuk yang dana darurat 250.000 misal nih, misalnya otomatis ditarik gitu ya. Terus yang untuk saving atau investasi itu misalkan 250.000 juga gitu. Terus untuk yang bayar utang dibanyakin dikit gitu sisanya. Kenapa? Karena mungkin agar lebih cepat aja selesainya gitu, jadi nggak kepikiran kan, kenapa tidak gitu. Atau kalau memang billsnya atau hariannya itu tidak banyak, ya mungkin sekitar 30-an 40-an gitu, savingnya dibanyakin. Dan juga untuk untuk angsuran untuk ngembaliin uang yang dipinjam itu gitu loh. Pokoknya bisa-bisa aja gitu menilai yang mana yang prioritas lebih banyak, tapi saya sarankan proporsional ya, sesuai dengan keperluan gitu ya, jangan dipaksakan juga kalau tidak bisa. Karena misalkan kita harus ada 2 juta untuk ini, sisanya gini, ya kasihan juga kan ya, otomatis kan nanti ujung-ujungnya malah ngutang ke tempat orang untuk memenuhi keempat rekening bank itu untuk mengisinya, kan nggak bener gitu loh. Padahal kita kan berusaha untuk menghindari bunga-bunga yang tidak perlu kita bayar karena peminjaman di luar itu, di luar gaji kita gitu kan ya. Jadinya kita kan bisa berhemat. Begitu ceritanya. Terus yang kedua, yaitu tadi kita harus tahu prioritasnya, prosentasenya berapa persen untuk tabungan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu aja sih. Jadi tidak ada kebingungan lagi, ini uangnya untuk apa, ini uangnya untuk apa, seberapa banyak, dan lain sebagainya, semuanya udah jelas gitu. Dan kalau mau pergi berbelanja sebaiknya tuh tidak memakai kartu kredit ya, tinggal aja kalau punya. Terus kartu debit juga ditinggal aja, karena kalau main gesek itu kalau pas belanja secara emosional kita nggak merasa beratnya memperoleh income seperti itu gitu loh. Kita berusaha keras banget, bekerja keras sekali sampai kita mendapatkan uang segitu, dan tiba-tiba harus dikeluarkan segitunya. Itu nggak berasa loh kalau pakai kartu kredit atau debit. Mending pakai kas aja, tapi yang seperlunya, sesuai keperluan. Jadi tidak belanja di luar kapasitas yang seharusnya. Gitu aja sih saran. Nah, jika kalian merasa apa yang saya share hari ini itu bermanfaat, silahkan tekan like atau kasih komentar. Kalau mau tanya juga silahkan di kolom komentar, dan juga silahkan di share kalau ini bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa.